Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi dengan saya Adi Hamzah Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang past tense. Past tense karena bisa dibilang past tense ini agak-agak sulit untuk mereka-mereka yang baru mempelajari grammar. Ya. Oke, kita langsung saja tanpa berbelit-belit, tanpa membuang banyak waktu. Jadi, apa itu past tense? Ya, past tense adalah sebuah tense yang menjelaskan masa lampau. Untuk fungsinya sendiri, bagaimana bisa kita lihat di sini, menceritakan tindakan, kejadian, atau kondisi di masa lalu. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, seperti kemarin, tadi, atau mungkin bertahun-tahun yang lalu. Kemudian kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini mungkin akan dijelaskan jika ada tugas lagi, insya Allah. Oke, untuk ciri-ciri dari past tense sendiri, itu satu, menggunakan kata kerja bentuk lampau. Jadi dalam verb itu ada 3 bentuk. Satu bentuk untuk present, yang kedua untuk lampau, past, dan ketiga untuk verb 3 biasanya digunakan dalam perfect ya. Oke, dan untuk ciri-ciri kedua yaitu ada time signal. Time signal ini penunjuk waktu, seperti yesterday, kemarin. I killed my friend yesterday, semisal. Kemudian ada last week dan lain-lain, seperti weeks ago, long ago, ya, dan lainnya. Kemudian yang ketiga untuk to be-nya menggunakan was dan were. Kalau di present kita biasanya menggunakan am atau are, tapi di sini menggunakan was atau were. Oke. Sebelum kita mempelajari past tense, ada baiknya kita mempelajari tentang bentuk dari verb atau kata kerja. Oke. Verb dibagi menjadi 2, ada regular dan ada irregular. Yang pertama regular, yaitu berakhiran d atau ed. Mungkin kita sering menemukan kata yang berakhiran d atau ed. Itu contohnya ada di bawah. Dan untuk cara bacanya sendiri, ini bukan seperti kita ambil contoh close di situ. Itu bentuk 2 dan 3-nya ada close. Itu bukan closed bacanya, tapi closed. Untuk cara bacanya sendiri seperti qalqalah ya, seperti itu. Closed. Ada ledakan kecil di situ. Untuk penggunaannya sendiri, kapan berakhiran d atau ed? Untuk yang berakhiran d biasanya untuk verb yang berakhiran huruf e. Seperti contoh di sana, die artinya mati. Berakhiran d saja cukup, tidak perlu tambah ed. Jadi die, died. Bawahnya lagi disagree, disagreed. Ya begitu. Untuk yang berakhiran ed sendiri, itu biasanya berakhiran huruf desis, bunyi desis, seperti watch jadi watched, fix menjadi fixed, dan juga berakhiran t bisa seperti itu. Accept menjadi accepted, act menjadi acted, dan berakhiran huruf mati lainnya bisa dilihat di sana. Oke, untuk irregular yaitu sebaliknya. Untuk irregular bisa berubah bentuk, seperti be menjadi was atau were, kemudian menjadi been dalam bentuk ketiga, atau bisa tetap, seperti contoh cost. Untuk 1, 2, 3-nya tetap cost. Oke. Kira-kira sudah paham? Kita langsung menuju ke rumusnya, past tense. Untuk rumus past tense sendiri, kita mulai dari yang positive sentence, yaitu ada subjek, kemudian verb 2, dan ada objek. Oh ya, sebelumnya untuk mengetahui apakah verb itu
regular atau irregular, kita harus lihat kamus ya, seperti itu. Tidak bisa kita menentukan sendiri. Ini bukan bahasa Arab yang ada wazannya, tapi ini bahasa Inggris. Untuk menentukan itu irregular dan irregular, kita harus melihat kamus ya. Untuk positive sentence, di sini ada subjek ditambah verb 2 dan objek. Seperti contoh, I came to her wedding party yesterday. Oh ya, untuk verb di sini bisa juga diganti dengan complement atau kata pelengkap, dan juga adverb atau keterangan. Ya, I came to her wedding yesterday. I untuk sebagai subjek, verb 2-nya came, dari verb 1 yaitu come, artinya datang. I came, kemudian complement to her wedding party yesterday. Seperti contohnya, ciri-cirinya tadi, kalau past tense, ciri-cirinya yaitu ada time signal, ada penunjuk waktu. Di situ ada yesterday, tapi kadang tidak ada, cuma ciri-cirinya biasanya ada. Oke, contoh kedua itu my wife baked me a bread. Subjeknya yaitu my wife, verb 2-nya yaitu baked, berasal dari verb 1 bake, artinya memanggang, bisa jadi bake me a bread. Objeknya itu me, a bread. Oke, seperti itu kira-kira. Kita lanjut ke negative sentence. Oke. Untuk negative sentence, rumusnya di sini ada subjek tambah did not atau disingkat menjadi didn't. Kemudian setelah didn't kita tambah verb 1. Kemudian tambah objek, complement atau adverb. Oke. Kenapa di sini pakai verb 1? Karena sudah ada did not atau didn't. Jadi tidak perlu pakai verb 2 lagi, karena bentuk kedua sudah diwakili oleh did not itu sendiri ya. Oke, contohnya kita ambil contoh yang tadi. Kalau tadi bentuk positif, sekarang bentuk negatifnya. I didn't come to her wedding party yesterday. I sebagai subjek, kemudian kita tambah didn't atau did not. Setelah did not baru verb 1, bukan verb 2. Kemudian contoh kedua, my wife did not bake me a bread. Oke. Jadi itu kalian terserah mau pakai did not atau didn't. Ya, terserah. Untuk subjeknya sendiri ini tidak tertentu, baik singular atau plural, semuanya pakai did not atau didn't. Tidak seperti bentuk present, yang mana kalau singular harus pakai doesn't, dan kalau plural harus pakai don't. Ya. Oke. Bentuk selanjutnya yaitu interrogative sentence. Caranya, oh ya, sebelumnya interrogative sentence ini kalimat tanya ya. Jadi untuk bertanya menggunakan past tense, rumusnya adalah yaitu did ditambah subjek tambah verb 1 dan juga objek, complement atau adverb. Contohnya, did I come to her wedding party yesterday? Did ditambah subjek, baik itu singular atau plural, kemudian verb 1 did I come, kemudian complement to her party wedding yesterday. Contoh kedua, did my wife bake me a bread? Mohon maaf, di sana ada kesalahan ketik. Seharusnya did my wife bake, tidak pakai d, bake me a bread. Oke, tolong lupakan kesalahan itu ya. Saya kira sudah paham semua. Oke, kalau begitu kita langsung menuju praktek. Contoh di sana adalah bentuk dari present. Reznov and me watched another movie last night. Oke, kira-kira bagaimana kita harus mengubahnya menjadi positive sentence dari past tense? Ya,
Kita pertama cari verbnya dulu. Subjeknya itu Raised and Me, kemudian verbnya yaitu watched. Watch adalah verb regular yang berarti berakhiran d atau ed. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika berakhiran suara desis watched, maka harus diakhiri oleh ed. Jadi watch di sini adalah watched. Reznov and me watched an horror movie last night. Ya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke bentuk negatif. Untuk bentuk negatif, sebagaimana rumusnya, subjek baik singular atau plural ditambah dengan did not atau didn't. Kemudian verb 1. Di sini watch-nya tetap karena itu sudah verb 1. Jadi kita tinggal menambah did not atau didn't. Reznov and me didn't watch an horror movie last night. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif, caranya bagaimana? Ya, dengan did terlebih dahulu, kemudian tinggal melanjutkan sentence-nya. Jadi contoh present di sini tinggal kita tambah did di awalnya. Did Reznov and me watch another movie last night? Ya. Bagaimana? Sudah paham? Saya kira sudah paham. Baiklah kawan-kawan semua, segitu saja untuk hari ini. Jika ada kritik dan saran, bisa sampaikan di komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.